Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat DDM. Di kali ini segmen mereka yang punya cerita. Kita coba untuk membahas beberapa kasus yang fenomenal, di mana tahapan ini adalah tahapan yang mungkin orang awam tidak menyadari bahwasanya hal-hal gaib pun dapat berinteraksi dengan event-event ini atau acara-acara yang dimana nanti kita bahas bersama salah satu tim kita juga yang memang dia hobi, gemar, dan ya hidupnya memang mungkin sudah lahir di dunia itu. Mari kita panggilkan Mas Bram namanya. Wih. Assalamualaikum. Nah ini buka dia. puasa ini. Puasa Mas Bram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak. Mas Bram langsung aja ya. Ya. Ya jadi pernah nggak sih? Panas. Ah? Panas. Bagusan begitu Mas Bram. Panas. Abis ngajarin Tompi main gitar. Oh itu Tompi. Buat TDM dia juga selain di suka balapan, dia juga ngajar musik. Iya, dikit-dikit lah. Do re mi fa sol la si do udah. Nah, ya. Ya, cuma itu doang adanya. Oke, Ya. Mas Bram. Hmm. Ini saya coba mau tanya nih ya. Yang kemarin-kemarin mungkin Mas Bram pernah ngalamin nggak? Salah satu di mana mungkin fenomena penampakan atau gaib-gaib yang berinteraksi melalui acaranya Mas Bram, yaitu balapan sobat-sobat DDM ya. Ini langsung kita tanya aja nih, jawabannya apa nih? Pernah banget. Pernah Dan banget. ternyata gue mengalami. Bukan gue, maksudnya di tim gue kita mengalami. Jadi kita semua nggak ada yang percaya tadinya. Nggak kepikiran, Nggak kepikiran di sana. Boro-boro Ya? kepikiran, percaya juga kagak kan Ada. gitu. Apaan sih beginian, ternyata beneran ada. Jadi ketahuannya gini, waktu itu kita event di Sentul, kebetulan gue tim gue dan teman-teman itu ada di balap drag race, balap adu lurus gitu lah. Adu cepat. Adu cepat. Ya balap semua adu cepat. Kalau adu lambat bukan balap. Berkarung. Adu lambat. Ah, itu jadi ada teman kita yang biasalah, kita kalau lagi start running mobil gitu kan ada yang videoin. Benar. Nah, terus makanya gue waktu itu bilang sama lo, gue baru tunjukin tuh di Ah. belakang mobil ada apa ya, bayangan ya yang putih itu ya, Iya, bayangan kayak bayangan shade itu kenceng, ngikutin kencengnya sama kayak mobilnya. Wih. Gue nggak tahu tuh bikinan bengkel mana, Nah, kencengnya sama soalnya. itu mirip Daytona Shadow juga. Iya, jadi kayaknya performance mobil sama ini imbang tuh. Imbang. Oke. Nah itu kita pikir ini apa ya, sinar Itu juga ketangkep tuh ya, Mas ketangkap Bram, kamera, video ya. ketangkap kamera. Udah gue tunjukin kan, cuman sorry gue nggak bisa tunjukin ke umum karena ya privacy team lah. Si Sobat DDM. Nah itu gue tunjukin, gue tanya sama lo kan, ini apa, Oke. ya kan? Terus ternyata jawaban lo seperti yang kita didiskusin waktu itu, ya memang ini tak kasat mata. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari 2020 pertengahan lah ya sampai awal 2021 kemarin, selalu di mobil itu ada aja yang apes konyol nih, apes bukan kerusakan, kadang ada yang nyerempet ke kerusakan teknis, tapi yang terakhir konyol banget itu tangki bensin ada pasir. Nah, sebelumnya emang nggak dicek dulu Ya. tangkinya gitu. Enggak, jadi gini, setiap mobil itu mau race itu kan tangki di drain, dikosongin. Yang kita isi adalah bahan bakar balap, Ya. khusus balap. Tapi setelah balap, bahan bakar balap itu kita drain lagi, kita isi bensol biasa lah untuk mobil naik ke towing yang gitu-gitu. Nah, jadi itu kan hari Jumat mobil udah sampai Sentul, hari Sabtu mau balap semua di drain, dimasukin lah Pak. Jumat itu udah langsung dimasukin bahan bakar yang untuk balap. Mobil nginep, tiba-tiba hari Sabtu mobil berebut, kita mikirnya kan, oh ini kita logging di komputer itu yang kebaca adalah injektornya masalah lah gitu kan. Artinya debit bensinnya nggak sesuai, ganti injektor segala macam tetap tidak solusi. Sampai akhirnya hari itu kita balap, time-nya jelek banget. Pas dibawa ke bengkel, dicek semua, tangki dibongkar, begitu di drain ada pasir, air, baru bensin kan dari berat jenisnya begitu kan. Ada pasir, ada air.
itu kurang semen jadi tembok. Kita melur ya. Nah, gitu. Oke, Itu nggak logis tuh menurut gue, kok bisa ada pasir di situ. Jadi analisa pertama itu adalah penyebab dari kotornya atau masuknya pasir dari mana gitu ya. Iya. Analisa pertama tuh. Nah mungkin salah satu teknisi ada yang ngomong apa gitu, maksudnya ada ngasih tahu nggak kenapa nih bisa begini nih gitu atau gimana gitu. Ada, ya maksudnya ya kita semua jadi tanda tanya, ini kenapa bisa ada pasir. Terus ini udah bertubi-tubi nih, ada aja yang segala puli lepas lah, itu puli bautnya ini pengencangannya kan udah terukur semua, itu bisa lepas. Terus apalagi waktu itu ya, yang gue cerita nama itu semua lah, ada yang ngikutin di mobil apa segala macam. Sempatnya yang bakar-bakar apa gitu. Nah kemarin itu bulan apa ya yang gue konsultasi sama lu tuh? Bulan lalu lah. Mobil di Dyno ceritanya, di Dynoran. Tahu dong Dyno tuh apa? Dyno tuh kayak mobil lari di tempat, kayak fitness untuk kayak treadmill. Oke. Jadi untuk ngeluarin output Mobil- powernya mobil tuh ada fitness juga ya ada. berarti. Ya? Output power itu sebesar apa sih? Artinya ini kita mekanik goblok-goblokin kita apa enggak sih? Gitu. Dibohongin nggak sih kita ya? Nah, terus Dyno sebelum-sebelumnya ada, setiap Dyno kadang ada masalah ini, masalah itu, masalah itu. Gua konsultasi sama Danu bilang periksa di mobil ada serabut. Gue periksa, dia cuma mentionnya belakang kanan, sisi belakang sebelah kanan. Itu gue raba semua tuh, dari side skirt sampai fender, dan bener ada yang gue foto. Jadi waktu itu gue ketemu, gue foto, gue kirim ke dia. Ini bukan, suruh bakar sama dia, gue bakar, itu wangi. Anjing gak lo? Wangi kayak anjing maksudnya? Enggak, Oh, enggak. wangi lah, wangi Kembang, parfum gitu ya. wangi parfum gitu, wangi kembang. Oke. Terus ada lagi, Kepikiran nggak pada saat ngebakar itu, ini kok bisa jadi wangi gitu? gue nggak kepikiran, tapi gue merinding. Keringetan. Terus gue keringetan, iya, gue nggak tahu gimana. Oke sobat IDM, ini gue jelasin dikit nih. Jadi di mana Mas Bram itu pada saat ngebakar, yang dibakar adalah buhul atau rumah untuk si gaibnya tinggal bersemayam. Nah, rumahnya itu berada di salah satu mobil untuk balapan kemarin ya. Mobil yang putih. Nah, alhamdulillahnya kita scan semua secara batin dapat. Nah, Mas Bram langsung melakukan neutralisasi. Dyno langsung, alhamdulillah pecah telur. Powernya tercapai sesuai yang kita inginkan. Oke, alhamdulillah. Nah, Dari situ tuh. Mas Bram, kepikiran nggak sih? Ini ada aja yang begini nih zaman sekarang gitu kan? Nah, ternyata begitu, gue kepikiran. Jujur aja, gue tadinya kan, ini udah 2021, lo masih aja percaya begini-beginian gitu kan. Masih ada mainnya kayak gitu, masih Ternyata ada. masih. Gitu, kan? Kita sebengkel, dipaksa percaya akhirnya sama hal-hal kayak begini. Tadinya kita nggak percaya. Iya. Selama ini kita pikir, emang kita belum hoki lah. Namanya balap kan memang ada aja, hapus pasti ada aja lah. Yang ini rusak, ini nggak support, itu nggak support. Memang kayak gitu-gitu selalu ada. Cuman ini aneh gitu loh. Kenapa sejak mobil ini jadi, mobil ini pernah pecah telur waktu di Wonosari apa segala macem, tiba-tiba banyak nih yang kejadian yang kita nggak sangka-sangka. Oke. Yang di luar nalar ya. Tapi selama race itu, Bang, saya minum haus bang. minum. Kopi dipakai juga apa-apa. Pakai aja kopinya, udah keren. Terus Selama race ini nih, piala yang udah tahu didapatin dari timnya Mas Bram tuh apa? Banyak. Nah, ya kalau kita bicara khususon di mobil itu, selama mobil itu run sehat, insya Allah pulang ke piala. Minimal gitu aja. Mobil itu run, mobil itu sehat, nggak ada gangguan, nggak ada apa, insya Allah piala. Oke. Nah, berarti kan kejadian itu kan baru aja dialami kemarin ya Mas Bram ya? Iya. Baru aja kejadian kemarin dialami. Dari semua kru yang ada di situ, ada pertanyaan nggak sih dari mereka? Ada. Jadi maksudnya pertanyaan gimana? Pertanyaan tentang hal itu, tentang kok bisa sih? Gue kira nanya gaji nggak? Enggak. Kalau hal itu, Gaji pasti tiap akhir bulan lah ya pasti ya sebetulnya. kalau hal itu ya maksudnya kenapa ya? Maksudnya iseng banget sih gitu. Kita balapan itu kan nyari prestasi, nyari pengakuan lah ya, artinya lo bisa bikin mobil, yang bawa mobil juga bisa, dan hasilnya apresiasinya itu piala menang gitu kan. Nah, ini kenapa
kok kita dijailin gitu. Apakah emang mereka bego nggak bisa bikin mobil, nggak bisa menang? Terus yang langkah yang ini yang diambil itu yang pintar begitu tuh pasti tuh ya. Kadang-kadang kan gitu, lo bikin mobil habis ratusan juta, lo nggak punya duit, ya lo bayar aja 5 juta biar dukun. Kalau balapan dukunin kalian. Nah kan gitu. Apa tuh emang tuh bengkel kere, nggak punya duit buat ngelawan bagaimana? Jadi sobat DDM kalau mau kenceng Gue kesel nih, gitu. Apa gue kesel? Tapi bisa diambil hikmahnya nggak, Mas Bram? Maksudnya dari yang udah dialamin kemarin, terus kita udah netralisir semuanya gitu. Apa sih kesimpulannya nih? Kesimpulannya iri kali ya. Iri atau dengki atau apa ya? Iri mungkin nggak kesampaian. Jadi iri ada yang dimau. Jadi iri itu bukan dalam konteks kita bersaing dalam konteks bekerja aja, tapi balapan pun ada iri-irian tentang artinya hal kayak gitu ya. Lo bikin persaingan ini jadi nggak sehat, kan gitu. Dengan memakai bantuan-bantuan. Nah, sekarang gini, yang nggak sportif lah, lo atlet, pembalap kan atlet gitu. Kan kalau kata Kemenpora tuh junjung tinggi sportivitas. Junjung Dia tinggi. nggak ada gitu. Junjung tinggi Mistikan. Gitu. Oke, Mas Bram. Ya, kita sambil santai-santai ya, kita bersantai-santai. Cobain dong, ini ada Bakpia Kurniasari. Ya, Waduh. Tadi gimana tuh? Coba tadi gimana? Ini sponsor ini. Mantep Ya, banget. Terima kasih apa tadi? Udah DDM. Terima kasih Bapak Kunasari. Iya. Terus placement di kita. Thank you. Ini enak banget. Sering-sering aja ya. Kalau ke Jogja jangan lupa. Sering-sering aja. 25 105 75 putus. Yo, Rasa keju. sekeju. Nah, terus sobat-sobat DDM. Ini ada satu pertanyaan lagi nih mungkin yang mungkin sobat-sobat DDM juga merasakan bahwasanya kok balapan memakai seperti itu, padahal kan secara harfiahnya yang begitu-begituan nggak bisa untuk ikutan, ya mistis-mistis itu nggak bisa. Sebenarnya jawabannya adalah satu, tergantung dari niat si pembuat mobilnya sendiri. Kalau pembuat mobilnya sendiri itu memang mempunyai sifat sirik, dengki, dan iri, apapun cara dipakai, ya kan? Apapun cara dipakai. Salah satunya contohnya mungkin Mas Bram udah ngerasain sendiri. Sebenarnya salah satu langkah yang gampang banget sebenarnya adalah kita tetap berdoa sebelum dan sesudah acara mau dimulai atau setelah dimulai. Gitu. Tapi memang secara awam nggak kelihatan ya Mas Bram, nggak kelihatan ya. Cuman pas pada saat running baru berasa. Karena beda banget sih, artinya sebelum dibersihin gitu ya. Itu ada aja, tapi setelah dibersihin ya memang semua run alhamdulillah mulus. Gitu. Memang sampai saat ini memang belum tercetak waktu terbaik karena kendalanya eksternal. Yeah. Tracknya berpasir, ada yang memang ya kerusakan mekanis yang memang kita percaya gitu. Atau pembalapnya juga mungkin enggak. Kalau pengalaman enggak lah, pembalapnya udah lama lah pengalamannya, udah lebih dari terbangnya tinggi ya. Tahun lebih. Udah lama ya terbangnya. Oke. Gitu. Nah, jadi so far sampai hari ini ya memang kendala teknis yang masuk akal. Memang komponen ini memang udah lama nih. Komponen ini pada saat di race sebelumnya emang udah habis kesiksa, emang belum dapat keganti atau gimana. Nah, dari Mas Bram sendiri ada nggak nih pesan-pesan buat sobat-sobat TDM yang mungkin suka juga dengan olahraga seperti Mas Bram ini? Ya. Ada nggak pesan-pesannya? Ya apapun cabang olahraganya, ya kalau memang lo nggak bisa bersaing, ya mending lo nggak usah ikut. Karena kan lo yang kalau apapun nih, misalnya tenis, badminton, voli, berenang, balap mobil, balap karung gitu. Kalau emang lo nggak sanggup, balap makan kerupuk ya udah nggak usah ikut. Lo ngapain lo buang duit begitu? Oke. Gitu. Karena ya aneh gitu. Maksud gue ini kenapa gue bilang aneh? Ini 2021. Dulu memang gue pernah ngalamin dulu tahun 99 2000 waktu itu masih ceritanya balap Vespa di daerah. Motor beda lagi nih motor ya. Balap Vespa di daerah. Memang zaman dulu bilang orang wah kalau di daerah lah hati-hati dah. Gini apa iya gitu kan. Gue selalu gak pernah percaya apa iya. Nyata. Motor nge-gym pas dibuka itu piston di atas masih ada semut jalan. Ada semut masih hidup jalan di atas piston. Jadi headnya dibongkar, ada semut jalan. Padahal piston tuh panas. Itu keselah aja semut udah gosong. Harusnya. Enggak usah motornya lah. Motor keselah aja udah gosong. Karena ada percikannya gitu ya. Ada semut jalan dibuka ya. Adalah semut dari mana ini? Orang di piston bukan gula. Kan ada gula ada semut. Ada piston enggak mungkin ada semut. Ada piston ada oli. Boleh nggak cerita sedikit Mas Bram pengalaman tentang selain olahraga nih? Kan dulu pernah
buka usaha juga ya. Oh Nih, iya. sobat-sobat DM. Mas Bram Gue ini inget nih. buka usaha dulu apa namanya dimsum ya? Iya, dulu gue punya dimsum namanya Warung Obot. Warung Udah obor. apa? Di lokasi di mana? Cabang Lokasi? 200 terus tutup. Lokasi pertama di Panglima Polim. Panglima Polim. Panglima Polim terus ke Bekasi, ke Karawang. Terakhir Panglima Polim lagi karena kan bangkrut tinggal di ruang lagi satu. Yang ini bangkrut akhirnya kelar. Ini nggak ada lagi deh. Habis game. Oke. Nah, ada pengalaman apa tuh Mas Bram di situ tuh? Itu dulu Yang lo rasain. gue nanya waktu itu kan gue belum kenal lo ya. Kenal tapi belum dekat gitu lah. Oke. Gue nanya saudara gue. Yang bisa juga. Dia bisa bilang, Mas itu kayaknya ditutup apanya? Ya warungnya ditutup jadi orang nggak ngeliat. Kordeng gitu ditutup. Warung buka ngablak terang. Jadi kejadiannya gue sadarnya kenapa gue percaya warung gue ditutup nggak 1-2 kali, banyak lah, lebih dari 5-6 kali. Temen gue sendiri lewat nelpon, lo tutup ya? Kagak buka. Kalau ini gue di mari lah, katanya gue boleh tutup. Gue suruh balik lagi, dia nelponnya memang nggak di situ. Sambil jalan wah tutup, dia jalan udah nelpon, dia udah kemana tahu. Banyak yang begitu. Warung lo tutup ya? Gue tutup cuma hari Senin gue gitu. Karena hari lain gue buka. Akhirnya lo apain tuh? Gue tanya sama saudara gue, itu katanya ditutup. Terus bilang, ya udah lo beresin lah, gimana caranya? Buka lagi tutupan gue gituin. Iya, gue nggak tahu prosesnya waktu itu gimana karena gue juga nggak kepo. Pokoknya ya udah. Waktu itu dia ngasih air kalau nggak salah. Air putih. Terus gue suruh, jadi sebelum gue buka, iya suruh air putih itu terus disapuin pakai sapu lidi. Kalau nggak salah gitu dulu. Itu kan kejadiannya tahun 76 atau 78 gitu. Enggak. Tua dong. 2000 berapa ya? 2000. Itu ternyata 2014, 2013. Nah, dari situ akhirnya buka lagi dong. Tirainya enggak. Oh, tirainya ya. Tirainya buka lagi. Terus rame lagi. Tapi kenapa tutup? Kesibukan ya. Kesibukan nggak kepegang. Nggak kepegang. Jadi waktu itu gue mulai nyoba usaha rental helikopter segala macem. Nah, edukasi apa yang lo ambil nih Mas Bram nih buat sobat-sobat DDM di rumah dari kejadian lo buka ya itu usaha makan? Apapun persaingan ya bentuknya, mau bisnis, mau olahraga, mau pacar. Karena dulu pernah temen gue dibilangnya nyantet, kakinya udah bengkak. Itu pernah tuh. Macem-macem. Jadi orang-orang nggak suka, orang sirik. Intinya lo nggak boleh sirik lah. Lo punya ranah masing-masing nih yang usaha. Ya akhirnya gue tahu yang pelakunya siapa itu. Jadi sebelah gue saat itu gue jualan makanan ringan lah. Dimsum kan makanan ringan. Sementara dia jual makanan berat, pecel lele, nasi ya semua. Nasi. Kan segmennya beda. Persaingannya kecuali gue buka pasarnya beda ya pasti. Pasarnya beda. Kecuali gue sebelahnya gue buka pecel lele ya gue ngajak ikut. Mendingan warungnya gue acak-acak gue golok sekalian. Ikut di awal. Madura ya. Iya, maksudnya persaingan yang sehat lah. Lo bisnis A, bisnis B, olahraga gue. Ya olahraga A, olahraga B, kita fight di jalur yang sama. Intinya gitu. Kalau lo bisnis kita fightnya cari duit, ya kan, cari customer. Kalau olahraga kita fightnya cari menang, cari piala, cari prestasi, cari waktu. Emang kalau nggak mampu ya nggak usah ikut tuh deh. Nggak ikut, nggak usah. Ngapain? Mesti belajar dulu, berarti belajar banyak dulu ya, latihan dulu. Lo mau waktu. Ini kok sih? Waktu. Ada duitnya dulu. Duit ada sini. Waktu nggak ada nih. Lo mau waktu. Mending lo sedekahin ke panti asuhan muslimin, kalau nggak panti asuhan alis lah. Punya teman kita soalnya. Ada faedahnya. Oke Mas Bram, kiranya udah cukup kali ya? Ya cukup lah, kalau kita terusin mah pagi habis. Kita ngopi nggak selesai nih, subuh juga nggak selesai ya. Iya, makanya ini ngemil. Oke sobat-sobat DDM, alhamdulillah Mas Bram udah berbagi cerita. Ngomong apaan tuh? Ini Ngunyah Yuk, sponsornya juga nih. Oh, coba Belia Handicraft. Coba lihat. Ngunyah Yuk, Kecamatan Pinang, Tangerang, UMKM. Wah, ini kayak gimana sih? Kita mesti support nih. Ini namanya pangsit tapi keripik bawang pedas tadi bilangnya. Apa namanya? Ngunyah Yuk. Ngunyah Yuk, kata nggak? Harga gimana Mas? Biar kayak di orang-orang ya. Harga berapa harga? Harga kalau nggak salah 17.500 ini segitu. Kurang lebih segitu ya. Murah lah, kantong-kantong ibu rumah tangga. Nanti bisa lihat di di Instagramnya juga ya. Nah, kita nanti coba tayangin Instagramnya juga dari pemilik Ngunyah Yuk. Delicious. Itu cuma satu ya di bawah ya. Mungkin ada berbagai jenis lainnya. Ada harusnya ada kan. Mungkin kerupuk apa lah, kerupuk ninja, kerupuk apa. Ini keripik pangsit. Terus ada keripik daun bayam, keripik daun pintu,
Ada nih harusnya Bang. Keras satu. Enak kopi enak. Enak ya? Oke, sobat-sobat TDM, sekian dulu perbincangan kita kali ini di Mereka yang Punya Cerita. Mudah-mudahan sobat-sobat TDM bisa mengambil hikmahnya bahwasanya segala sesuatunya yang bersifat iri hati dengki langsung dihilangin aja, karena itu nggak baik untuk kehidupan kita juga masing-masing. Tidak akan pernah maju seseorang yang masih mempunyai sifat iri, dengki, dan sirik. Jadilah diri sendiri dan selalu berkarya dengan hasil diri sendiri. Tetap ingat, Allah selalu ada dan selalu melihat dan tidak pernah tidur. Oh ya, Dengar. itu aja pesan dari channel kami. Terima kasih Mas Bram. Saya boleh pesan nggak? Apa boleh? Lo yang sirik-sirik, iri-iri, dengki-dengki, nothing. Guys, nah. Ya. Oke. Jadi itu doang. Oke. Oke. Oke, kita tutup sobat TDM. Oke, terima kasih. Topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.